bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Smart FM, business and inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Darul Adam dalam Jurnal 9. Badan Pangan Nasional mencatat harga pangan khususnya cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran di seluruh wilayah Indonesia masih fluktuatif. Seperti bawang putih, bonggol di harga Rp41.240 per kilogram per 31 Juli 2024. Berdasarkan data dari panel harga Bapanas, harga beras premium masih naik tipis 1,80% menjadi Rp15.810 per kilogram. Badan Riset dan Inovasi Nasional RI mendorong upaya seluruh pihak untuk melakukan riset agroindustri guna mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045. Peneliti ahli utama Pusat Riset Ekonomi Indonesia, Jasa dan Perdagangan BRIN, Delima Hasri Azahari menegaskan, agroindustri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan tenaga kerja. Di samping itu, ketahanan pangan memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas inflasi. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh memberikan pemahaman sejak dini kepada peserta didik terhadap manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Iqbal mengingatkan, anak didik nantinya menjadi bakal calon pekerja yang harus memahami mengenai hak pekerja berupa hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita beralih ke informasi lain.
PT Permodalan Nasional Madani mencatat jumlah nasabah ultra mikro yang tergabung sebagai nasabah PNM Mekar sepanjang semester pertama 2024 mencapai 15,2 juta nasabah. Dengan menjaga kualitas usaha nasabah, PNM percaya bahwa upaya ini akan meningkatkan potensi pembukaan lapangan pekerjaan serta membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan penghasilan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special one lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Smart listener, apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dalam kondisi semangat dan sehat-sehat saja, karena kondisinya panas banget ya beberapa hari belakangan ini. Dan ini memang kalau musimnya sih masih musim kemarau. Ya wajar saja sih udara cukup panas, tetapi walaupun cukup panas, hati jangan panas. Kepala harus dingin supaya apa-apa yang kita hadapi di keluarga, di lingkungan kita bisa teratasi dengan baik. Nah, kenapa saya bilang kepala harus dingin? Ini terkait dengan tema talkshow kita siang hari ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan. Nah, yang namanya kekerasan terhadap anak dan perempuan ini bukan hal yang asing lagi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu Ibu Fitriana Esos, MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, dalam rangka Hari Anak Nasional. Nah, kita harus memperingati. Bu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh. Hari anak ada, hari ibu ada, hari bapak nggak ada nih. Ada juga. Ada juga. Tidak ada yang populer kan? Ada kan hari ayah kan? Iya, tapi yang populer hari anak sama hari ibu nih, Bu. Iya, hari Kartini. Hari Kartini. Oke, Bu. Oke. Smart listener, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya sekedar berita atau statistik. Ini adalah masalah yang nyata yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia setiap harinya. Dari kekerasan fisik, emosional hingga seksual, dampaknya begitu mendalam dan seringkali meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Akan mengeksplorasi berbagai isu pada saat talkshow ini. Kita akan mendengar langsung dari Ibu Fitriana bagaimana kekerasan itu terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Lebih penting lagi, kita akan membahas strategi pencegahan yang dapat diterapkan di tingkat individu dan komunitas untuk menghentikan siklus ini dan siklus kekerasan ini di ruang lingkup Sumatera Selatan tentunya, Ibu ya. Oke. Smart listener, kita juga berinteraksi ya di 0811 780 1018 dan juga di channel kita live YouTube ya, bisa di chattingnya. Kita bisa Smart listener juga bisa memberikan komen di situ tentang kekerasan terhadap perempuan, anak, dan pencegahan dan penanganan. Ya, kembali ke Ibu Fitriana. Ya, Ibu, apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah. Iya ya, Bu ya. Baik. Baik ya, Bu ya. Ya karena mau ngurus orang nih, Bu. Iya. Kalau ngurus benda itu udah mati gampang nih, Bu. Betul. Tapi ngurus orang ini tidak gampang seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ya karena temanya ini terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya saya akan mau nanya di awal ini, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan apa saja bentuknya ini, Bu? Baik. Silakan. Iya. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah merupakan suatu bentuk perbuatan
kepada perempuan dan anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan ataupun juga penderitaan kepada perempuan dan anak itu sendiri. Jadi apa saja bentuk-bentuk daripada kekerasan tadi sudah disampaikan juga di awal tadi. Salah satunya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan dalam bentuk eksploitasi anak, perkawinan anak, pekerja anak, kemudian kekerasan berbasis online, juga ada kekerasan penelantaran dalam hal kekerasan ekonomi. Jadi tidak memberikan nafkah kepada istri atau perempuan dan anaknya itu juga termasuk kekerasan. Jadi bullying juga termasuk kekerasan. Nah, verbal ini Bu, verbal termasuk kekerasan itu? Iya betul, ya kekerasan verbal. Jadi verbal dan non verbal. Nah, ini semua bentuk-bentuk kekerasan. Oke. Nah, untuk situasinya saat ini Bu, secara umum di Indonesia, ya mungkin provinsi ini kan mencerminkan situasi di Indonesia juga lah ya, agak mirip-mirip lah ya Bu. Nah, bagaimana situasinya saat ini Bu? Oke. Untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, memang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini cenderung di tahun 2024 ini sedikit menurun ya Pak ya, dibanding tahun 2022 itu cukup tinggi, kemudian 2023 itu turun dan 2024 juga menurun Pak. Oke. Iya. Apa penyebab penurunan ini Bu? Kalau penyebab kenaikan ya tentunya ya tadi ya ada pelanggaran-pelanggaran. Penurunan ini apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sehingga bisa turun ini Bu? Betul. Jadi tentunya pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu dengan melalui sosialisasi, memberikan edukasi mulai dari tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi dan juga kepada masyarakat umum. Kita ada program Goes to School, Goes to Campus, ya, kemudian bekerja sama dengan media, dengan masyarakat, itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa sih itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, untuk sosialisasi sendiri Bu, siapa sasarannya? Bukan siapa tentunya itu tadi perempuan ya Bu ya. Maksudnya komunitas apa yang disasar yang saat ini memang perlu pendampingan atau perlu dilakukan penyuluhan terhadap mereka ini Bu? Ya, tadi yang program kami Goes to School. Anak sekolah ya Bu? Ya, dimulai dari anak-anak PAUD. Oh, jadi korbannya dulu ya, kan kebanyakan korban kan anak ini. Jadi kita mulai dari pencegahan. Pencegahan, oke. Bagaimana kita memulai pencegahan? Kita berikan dulu edukasi kepada anak-anak dan perempuan supaya mereka terhindar menjadi korban. Jadi kalau anak-anak itu sudah aware dengan bahaya yang akan mengancamnya, begitu juga perempuan, dia aware, oh ini akan menjadi masalah atau akan menimbulkan masalah baginya atau juga bagi anaknya. Jadi bagaimana dia menghindarinya. Nah, jadi itu yang kita berikan sosialisasi, edukasi kepada orang tua dan juga kepada sekolah tadi Pak, baik itu kepada siswanya maupun juga kepada guru-gurunya. Nah, jadi kita malah sudah masuk ke pencegahan ini Bu. Iya. Oke, karena sudah terlalu masuk ya, saya masuk lebih mendalam lagi nih Bu. Soal pencegahan, ada lebih spesifik lagi Bu soal kekerasan contoh seksual ini Bu ya. Ini kan jadi problem sebenarnya bagi masyarakat karena ada pantangan-pantangan apa ya, kalau menjelaskan sesuatu kepada anak itu mungkin agak sulit soal kekerasan seksual ini. Nah, inilah langkah atau apa cara teknik yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana ini? Ya. Jadi kita ada tekniknya Pak, misalnya memperkenalkan kepada anak, jadi apa saja yang boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang. Oke. Baik itu oleh orang tuanya, yang dalam hal ini adalah misalnya ayahnya atau saudara laki-lakinya. Nah, apa yang boleh dipegang atau boleh diperlakukan yang nyaman bagi anak. Jadi misalnya bagian dada itu tidak boleh, bagian paha, kemudian bagian panggul ya, pantat, dan juga bagian dalam itu tidak boleh dipegang atau tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak berhak menyentuhnya.
Jadi ada teknik khusus ya, Bu, Ya, soal jadi tadi kita perkenalkan kepada anak. Jadi kalau ada orang yang tidak dikenal ataupun juga orang yang dekat dengan kita yang dalam tanda kutip mereka adalah laki-laki ya Pak ya. Nah, itu tidak boleh menyentuh bagian-bagian yang tadi yang saya sebut. ini untuk anak yang perempuan sama laki-laki sama penjelasannya. Sama Pak, laki-laki dan perempuan sama karena bisa juga korban itu adalah anak laki-laki. Oh ya, bisa saja ya, ya betul. betul. Nah, untuk orang tuanya sendiri nih, karena kekerasan ini kan bisa saja dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Nah, ini bagaimana sosialisasinya kepada mereka? Kalau tadi kan memang sudah oke lah di sekolah, jelas tempatnya, waktunya juga jelas. Betul. Nah, kepada orang tua ini kan ya agak sulit ya, apalagi teknologi ini seperti apa ya, senjata bermata dua gitu, Bu. Bisa dia sebagai sarana yang baik untuk kita edukasi, tapi bisa jadi senjata yang memakan tuan. Betul. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan ini untuk yang tadi, Bu, Ya. sosialisasi pada orang tua ini, Bu? Ya, jadi kita menggunakan berbagai media Pak untuk melakukan edukasi kepada orang tua terkait dengan pencegahan kekerasan ini. Misalnya kalau kita itu ada IG untuk di PPA sendiri, kita punya IG, kita punya Facebook, kemudian juga kita bekerja sama dengan media. Seperti sekarang ini ya, Bu, ya? Dan ya salah satunya pada hari ini kita berbincang dengan Smart FM untuk mensosialisasikan bagaimana kita harus peduli terhadap keselamatan anak dan perempuan itu dari tindakan kekerasan, baik oleh orang yang kita kenal maupun oleh orang yang tidak kita kenal. Oke, jadi media-media Kita sosial manfaatkan, itu iya. tadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi media dilawan media deh, media. Betul, ya harus counter attack-nya ya Di- hal-hal yang positif. Iya, di Sosialisasi tempat publik. yang sama. Betul, begitu. betul, Pak. Siapa yang menang ya semoga saja yang kebaikan yang menang Ya, ya, Bu. amin, Oke. insyaallah. Nah, soal kasusnya sendiri, Bu, itu tadi pencegahan sebelum terjadi. Nah, adanya lembaga atau adanya dinas PPA ini kan karena ada terjadi sesuatu. Nah, begitu juga ada Menteri Ekonomi karena adanya urusan ekonomi, ada Menteri BPH ya karena ada urusan yang genting. Kalau Menteri laki-laki kayaknya nggak ada, nggak perlu diurus laki-laki kayaknya. Mungkin aware-nya ya, Pak, ya. Aware-nya kan perempuan itu kan Iya, memang perlu dilindungi, Pak. multi talenta dan lebih Harus bisa semua. Iya, harus bisa semua. Oke, nah ini soal kasus ya. Nah, bagaimana kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Selatan? Tadi Ibu sudah sempat menjelaskan soal kasus yang menurun di Sumatera Selatan dari 2022 sampai 2024 ini ya, ada penurunan. 2022 padahal COVID itu ya. Iya. Apa? Kenapa? Karena COVID itu Pak, jadi kan, pertama Emosi orang jadi. emosi, ekonomi, faktor ekonomi kan, rendahnya tingkat pendidikan. Oke. Dan mereka mungkin lebih banyak berkumpul di rumah kan karena Iya. tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Ini kan mendorong kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tadi negatif mungkin terlihat terus kan, menimbulkan situasi yang kurang kondusif. Oke, nah bila ada seseorang ini, Bu, yang melakukan tindak kekerasan, ini kaitan dengan kasus juga nih, Bu. Ya, Orang terdekat, ya tadi orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan si korban dan orang terdekat korban lainnya? Apa tindakan yang harus dilakukan? Karena begini, Bu, kebanyakan orang kan sungkan ya, melaporkan keluarga sendiri, betul. tetangga sendiri, atau temannya si anak itu sendiri, itu kan sungkan. Nah, ini dilema sebenarnya ini, Bu. Nah, ini apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pihak-pihak yang menjadi korban ini atau si keluarga korban ini mau melaporkan walaupun itu keluarganya atau orang terdekatnya. Nah, gimana nih, Bu? Ya, yang pasti kami dari Dinas PPA dalam hal ini kita punya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Pak, memberikan pemahaman kepada
korban dan keluarganya. Bahwasanya ini harus diambil langkah-langkah hukum, karena jika tidak dilakukan langkah-langkah hukum maka ini kita khawatirkan akan kejadian berulang dan akan menimbulkan korban yang baru lagi. Jadi kita harus memberikan efek jerah dulu kepada si pelaku, Pak. Tadi kata Bapak tadi pelakunya adalah misalnya orang terdekat. Ini kejadian, Pak, pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Nah, si anak tadi kan memang merasa takut ya di bawah ancaman, bahwasanya dan juga ada semacam pernyataan dari orang tuanya bahwa kamu harus membalas budi kepada saya. Nah, membalas budinya itu dengan menerima perlakuan apa yang dilakukannya kepada anaknya tadi. Si anak tadi kan ada perasaan dilematis, apa benar sih ini yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, sementara dia itu tadi takut untuk menyampaikan ataupun juga mengadu kepada ibunya ataupun juga kepada keluarganya yang lain. Akhirnya kan terjadi kejadian itu berulang sehingga si anak tadi sampai hamil ya, Pak ya. Nah, ini kan sangat kalau kita bisa miris, katakan biadab ya, Pak ya, seorang ayah melakukan hal itu kepada putri kandungnya sendiri yang harusnya dia lindungi, dia sayangi dengan segenap jiwanya. Ya harus dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan, seharusnya dilakukan oleh orang tua. Tapi kenyataannya justru si anak yang menjadi korban, dan ini sungguh hal yang sangat biadab sekali, Pak. Tidak bisa kita tolerir. Makanya kita memfasilitasi dengan melakukan pendampingan kepada korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini ke aparat penegak hukum. Caranya gimana ini, Bu? Ya, kita ini ajak korban untuk melapor. Nah, ada nggak hotline atau mempermudah mereka ini untuk melapor ini, Bu? Ada, Pak. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan oleh korban. Yang pertama itu bisa datang langsung ke unit UPTD PPA kita atau ke dinas yang beralamat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, atau yang kedua melalui cara online, yaitu dengan Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Nah, 24 jam atau gimana itu? Ya, ini 24 jam, Pak, layanannya. Nah, Ibu, tadi sudah sempat Ibu jelaskan soal tantangan terbesar. Ya, memang pihak yang melakukan kekerasan itu orang terdekat ya. Betul. Itu tantangan memang. Betul. Gimana sih mencari jalan keluarnya untuk agar si korban ini tetap melaporkan atau melindungi. Nah, ini melihat kata-kata melindungi ini ini ada hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi. Tidak hanya mereka melaporkan terus pulang kan ketemu lagi ini, Bu. Nah, ini gimana, Bu, melindunginya itu, kata-kata melindungi ini gimana tindak lanjutnya, Bu? Iya. Baik, jadi pertama-tama si korban tadi kita dampingi secara psikologis dulu, Pak. Secara psikologis kita berikan penguatan mentalnya, kita pulihkan rasa percaya dirinya, rasa amannya, rasa nyamannya, karena tentunya kan si korban tadi pasti tetap merasa ketakutan, merasa tidak aman dan tidak nyaman karena dengan orang yang baru dia kenal kan. Jadi kita harus menciptakan suasana aman dan nyaman dulu bagi si korban tadi, Pak, melalui dampingan psikolog. Jadi kita ada psikolog di unit kita, di unit UPTD PPA kita ada psikolog yang memberikan pendampingan kepada korban, sehingga si korban tadi mau dan berani menceritakan apa saja yang sudah dia alami. Dan kita juga harus menjadi teman si korban supaya dia merasa aman dan nyaman tadi, dan kita harus mendengarkan apa yang menjadi beban di batinnya. Kemudian kita juga harus memberikan rasa nyaman kepada korban sehingga dia mau menceritakan semua kejadian yang dia alami dan berani untuk speak up atau melapor. Nah, ini ada sedikit tertinggal nih, Bu, soal penanganan kasus di dunia pendidikan ini. Ini juga sering terjadi di sekolah ya, Bu, ya, yang asrama. Nah, ini dan itu dilakukan oleh baik itu pengajarnya maupun
senioritas betul. ya biasanya. Sampai kekerasan ini menyebabkan jatuh korban, Ya. meninggal dunia atau trauma berkepanjangan bagi si anak itu sendiri. Betul. Nah, ini kalau kasus ya tentunya ini kriminal tentunya Ibu. Nah, ini bagaimana lembaga pemerintah bisa masuk ke wilayah ini? Kalau dinas pendidikan saja mungkin tidak cukup ya Bu ya, karena dari sektor pendidikannya oke ya, tapi kalau soal si anaknya sendiri gimana terhindar dari kekerasan kan susah menjanggaunya. Nah, ini dinas PPA inilah yang mungkin lebih incas sama pihak aparat keamanan yang bisa melindungi anak-anak ini, karena kalau sudah tinggal di dalam asrama itu ya sudah nggak bisa terpantau lagi orang tua, dan tahu-tahu itu sudah berlangsung bertahun-tahun baru terungkap, itu pun karena ada yang berani. Nah, ini bagaimana Bu penanganannya bila terjadi di lembaga-lembaga seperti itu Bu? Ya, tentunya yang pertama sekali yang harus memfasilitasi itu adalah pihak sekolah ya Pak ya. Jadi pihak sekolah itu harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswanya. Nah, rasa aman dan nyaman itu misalnya dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas, misalnya ada CCTV di setiap lorong ataupun kelas, koridor, asrama dan lain sebagainya. Karena apa? Misalnya CCTV itu adalah salah satu scientific investigation yang bisa dijadikan barang bukti bila terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa, baik itu yang dilakukan oleh sesama siswa ataupun juga oleh misalnya pengajar di sana. Itu salah satu bentuk pengamanan ataupun juga pencegahan yang harus disiapkan di sekolah tersebut. Kalau pengawasan yang rutin Bu, atau kunjungan atau melihat kondisi anak-anak itu pernah dilakukan oleh dinas PPA atau pemerintah lah ya, secara umum Pak, secara ini ya. Jadi kalau kita bicara pencegahan Pak ya, memang isu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ini adalah merupakan cross cutting isu atau isu lintas sektoral, lintas aktor yang harus dilakukan oleh semua pihak. Banyak lembaga lah Bu ya. Tidak hanya dinas PPA sendiri Pak, kami tidak. Nanti itu kita bahas Bu setelah jeda nanti Bu. Ya. Jangan dibahas sekarang Bu. Itu ada porsinya nanti. Karena memang Ibu dan lembaga Ibu dinas Ibu mungkin tidak bisa sendiri, tentu. Betul, pasti itu Bu. Pasti harus pihak lain, stakeholder lain yang harus membantu. Nah, gimana porsi-porsinya membagi itu agar supaya anak-anak dan perempuan ini tetap terlindungi dan pemerintah juga kan setiap lembaga ini kan anggarannya terbatas tentunya Bu. Jadi sulit pastinya untuk lebih mendalam karena ya uang juga penting kan, maksudnya mau melakukan sesuatu kan harus ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya gimana mau jalan? Gitu. Ya nanti kita akan membahasnya Bu lebih jauh lagi soal peran pemerintah dan lembaga dan hubungannya kepada setiap lembaga ini. Kalau tidak lompat ya gimana? Ya, smart listener, pembicaraan ini akan kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini, dan jangan kemana-mana. Anda juga bisa berkomentar di channel YouTube kita dan juga ke WA kita di 08117801018. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart FM presents Radio Talk. Gancang aku lo. Iya, dengar lagi mak. Panas nian hari ini. Panas caro panas. Make banyu tuh behemat. Mandi pecah murah bak. Iyo kan murah juga tagihan banyu di rumah kita mak. Iyo jelas murah lah. Bukan di rumah kita bae. Tarif Perumda Tirta Musi untuk pelanggan rumah tangga sederhana cak kita nih, pelanggan golongan 1 sama 2 kan masih dapat subsidi. Oh,
golongan rumah tangga sederhana cak kita nih rupanya dapat subsidi mak ye. Baru tahu Abdul mak. Mak ajak kau hitung-hitungan ya. Kalau kita dulu beli banyu dirijenan yang keliling pakai gerobak itu ya, dirijen yang 20 liter itu sekitar 3.000 rupiah. Berarti seliternya tuh 150 rupiah. Banding ke dengan ledeng kita ini, seliternya udah sampai 2 rupiah. Mahal lah harga permen kojek. Iyo mak ye, murah nian banyu ledeng kita nih. Tapi jangan mentang-mentang murah, laju kau keladasan pakai banyu. Kita juga harus bijak guna ke banyu tuh. Berhemat. Pilkada sebentar lagi. Kamu tahu, suara kamu sangat berharga dalam menentukan masa depan kota ini. Jangan biarkan kesempatan itu terlewat begitu aja. Pemilih pemula, inilah waktunya untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan. Ajaklah teman-temanmu, saudara-saudaramu untuk turut serta dalam pilkada kali ini. Ayo, jadilah bagian dari perubahan positif. Voting bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Smart FM Palembang. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memiliki rumah impian Anda di tahun 2024. Center Park Harmony, perumahan prime location, best value, hunian yang nyaman bagi Anda dan keluarga, serta sarana investasi yang sangat menguntungkan. Dengan keseimbangan ruang terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda. Center Park Harmony saat ini memasarkan 490 unit rumah dengan desain Skandinavian berkonsep modern minimalis. Tersedia tipe rumah 38, 45, townhouse 68 dengan harga yang terjangkau mulai dari 400 jutaan. Anda sudah bisa memiliki rumah semewah ini. Booking fee 5 juta plus angsuran KPR 3 jutaan per bulan. Dapatkan free instalasi listrik, air pump, PBG, AJB, BBN, BPHTB, serta sertifikat hak milik sudah pecah. 7 bulan rumah sudah siap huni. Tak hanya itu, Center Park Harmony sudah dilengkapi musola, clubhouse, jogging track, taman bermain, dan lapangan olahraga. Berlokasi strategis di jantung alang-alang lebar, dekat dengan akses transportasi umum, rumah sakit, sekolah, pasar, serta bandara. Hubungi marketing kami sekarang atau kunjungi marketing galeri Center Park Harmony di Jalan Boulevard Citra Grand City, nomor 88 Palembang. Center Park Harmony Palembang, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya dengan harga 400 jutaan. Center Park Harmony, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya dengan harga 400 juta. Your favorite songs from Smart FM. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way.
hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I throw them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di perbincangan bersama Ibu Fitriana Esos, MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, dengan tema kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan. Nah, sponsor, karena yang kita ajak ngomong ini pemerintah, tentunya pemerintah adalah lembaga resmi yang memang berwenang untuk menangani permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. Nah, bagaimana hubungannya, Ibu, soal perlindungan anak ini kepada stakeholder yang lain seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan NGO. Nah, NGO ini paling banyak kan NGO tentang perempuan dan anak ini. Nah, ini hubungannya bagaimana, Bu, selama ini, dan apakah mereka juga ikut bekerja sama dengan baik untuk mencapai tadi, Bu, yang 2022 tinggi, jika rendah, rendah. Apakah peran mereka juga sebaik apa yang dilakukan peran dari pemerintah provinsi? Nah, silakan Ibu. Betul sekali, Pak. Jadi tentunya memang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya kami dalam melaksanakan tugas ini tidak bisa sendiri ya, Pak ya. Kami membutuhkan mitra atau partner ya dalam menjalankan tugas ini. Nah, kita punya yang namanya pentahelik ya, Pak. Pentahelik itu ya pemerintah itu sendiri, kemudian dunia pendidikan, kemudian juga kita punya masyarakat atau komunitas, kemudian juga dunia usaha, termasuk juga tadi NGO yang Bapak sampaikan, dan yang kelima itu adalah media. Nah, kelima komponen ini tadi yang kita sebut dengan pentahelix, kita saling bersinergi, berkolaborasi dalam memberikan edukasi terkait dengan pencegahan terhadap kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Karena tentunya, Pak, kami tidak akan bisa menjangkau luas wilayah Sumatera Selatan yang seluas 9 juta kilometer ya, Pak ya, lebih ya, dengan kondisi geografis yang berbeda, kemudian juga dengan jumlah penduduk yang kita hampir 9 juta ini, tentunya kami tidak mungkin bisa hadir menjangkau secara langsung. Jadi kita membutuhkan bagian-bagian lain ataupun juga mitra-mitra yang bisa kita sinergikan tadi, seperti yang saya sampaikan. Kita ada dunia pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi yang juga berperan di dalam masyarakat ya, Pak ya, karena
ada 3 tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah memberikan dharma baktinya kepada masyarakat. Itu bentuknya banyak, ada bentuk sosialisasi, ada juga bentuk misalnya penelitian, sehingga kita mempunyai data. Seperti ada yang dilakukan salah satu perguruan tinggi, bahwasanya kita di Sumsel ini termasuk perkawinan anaknya tinggi nih Pak. Iya Bu. Nah itu juga menjadi masalah. Di daerah mana Bu yang paling banyak di Sumsel ini? Itu mungkin belum, kami tidak berani menyebutkan. Tapi ini ada di kota besar atau gimana? Di salah satu kabupaten kita, di kecamatannya Pak ini melegalkan perkawinan anak. Iya, yang melegalkan ini dalam tanda kutip bahwa ini dia. Secara peraturan nggak boleh Bu ya? Iya, tidak boleh Pak. Jadi anak itu boleh menikah di usia 19 tahun. Ada undang-undang. Tapi kalau di pemilu boleh menikah, kalau tidak 17, agak bingung nih peraturannya. Jadi undang-undang yang namanya anak itu Pak disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan itu dinamakan anak. Iya. Nah, kalau yang pernikahan tadi memang 16 tahun. Pernikahan itu di usia 19 tahun. 19 tahun. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan usianya adalah 19 tahun, Pak. Berarti kalau di bawah 19 kawinnya bukan pemerintah ya? Ya, artinya itu di bawah tangan di bawah tangan, betul Pak. Jadi dia harus ada izin Pak. Harus ada izin dari Kementerian Agama, dalam hal ini misalnya Kanwil Kemenak ataupun juga di cabangnya itu Pak di daerah. Jadi dia harus ada izin Pak. Kalau mereka dinikahkan dipaksa dianggap pemaksaan itu? Iya, dianggap pemaksaan Pak, kekerasan terhadap anak. Jadi itu salah satu yang harus kita cegah juga Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini regulasi ini Bu. Nah, regulasi ini sangat penting sekali Bu. Regulasi ini kan untuk mengatur status hukum ya. Status hukum baik itu kondisi si anak, kondisi si perempuannya, dan satu lagi anggaran. Nah, ini kan regulasi ini mengatur semuanya itu. Nah, ini bagaimana nih regulasinya soal perempuan dan anak, ketiganya nih Bu, soal anak, perempuan dan anggaran ini sendiri Bu. Ya, jadi kalau bicara soal anggaran kita memang harus terus menyuarakan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak baik itu di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota ataupun juga di provinsi-provinsi lain, memang ini masih menjadi PR besar bagi kepala daerah untuk memberikan anggaran yang ideal. Anggaran yang ideal artinya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada dinas PPA itu sendiri dalam hal untuk pencegahan, kemudian juga untuk penjangkauan korban yang biasanya terjadi itu justru di daerah-daerah pelosok Pak, yang sulit terjangkau oleh kita biasanya. Berarti tugas legislator kita ya Bu ya? Ya, legislator juga ya di situ harus berperan. Alhamdulillah kalau kita mitra kami di Komisi 5 dan juga teman-teman di Komisi 5 itu ketuanya dan juga anggota itu sangat mensupport Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan juga dalam supporting anggaran. Tapi memang terkendala juga kadang-kadang anggaran kita sangat terbatas Pak ya, sehingga harus berbagi. Nah, inilah kondisi yang terjadi. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan anggaran kita nih PPA harus besar karena begini dan begitu ya Pak. Tapi kita juga harus paham situasi dan kondisi perekonomian juga secara nasional dan juga di daerah barangkali memang butuh peningkatan dari sisi pendapatannya. Ya. Nah, ya kita ini seperti flashback lagi ke yang sesi pertama Bu, soal penanganan kasus kan ada yang namanya dukungan psikologis, sosial dan juga masyarakat ini Bu ya. Nah, selama ini apakah dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan, penindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini linear dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau agak ada sedikit pertentangan karena adat, istiadat, agama dan segala macamnya, ini gimana Bu?
Jadi kalau dari sisi masyarakat itu alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang berkontribusi membantu Dinas PPA, Pak. Misalnya ada NGO WCC kalau kita di Palembang, Women Crisis Center. Kita juga ada lebih kurang mitra kita ini 48 sampai 50 Pak, mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini yang semuanya itu aware terhadap perempuan dan anak. Jadi kita saling bersinergi dan bahu membahu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Dari sisi penguatan juga kita ada, kemudian pencegahan juga ada, kemudian kita implementasikan juga dengan berbagai macam program melalui sinergi program tadi antar komunitas masyarakat. Oke, Bu. Nah, kita ke chat di YouTube ya. Oh, hilang. Sebentar, Bu. Tadi ada terkait dengan korban ruda paksa. Nah, korban ruda paksa ini ada undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang peraturan ya, Bu. Terkait dengan diperbolehkannya si korban untuk menggugurkan anak. Ini apakah benar atau apakah ada peraturan pemerintah seperti itu? Gimana ini, Bu, komentarnya? Ya, kalau menurut pemikiran saya di atas peraturan itu ada undang-undang yang lebih tinggi. Ya, nah mungkin itu di peraturan yang nomor berapa? Karena setiap peraturan itu artinya turunan dari undang-undang. Nah, kalau kita bicara tata urutan perundangan, berarti regulasi yang tertinggi itu adalah undang-undang. Barangkali undang-undang yang harus kita patuhi. Nah, saya tidak tahu persis yang dipertanyakan ya, Pak ya. Saya tidak. Ini mungkin kaitannya dengan medis ya, Bu ya. Iya. Karena kalau kita berkaitan dengan medis tentunya ada undang-undang pihak yang baru menang lah yang bisa menjawabnya. Iya. Oke. Nah, ini selanjutnya nih peran pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Tadi sudah sempat kita dijelaskan ya, pada saat penanganan kasus. Nah, apa peran masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan yang menjalani kekerasan? Barusan kita bicarakan itu, betul. Kita ada NGO, kemudian kita juga ada program Pak dari Kementerian PPA, juga program dari Dinas PPA yaitu namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan aktivis-aktivis di daerah-daerah Pak, untuk tadi mensosialisasikan bahaya kekerasan itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dan bagaimana mencegahnya. Jadi kita lakukan pelatihan kepada para aktivis tadi, Pak. Oke. Nah, ini dari Kresna Wicaksono, ini menarik ini, Bu. Ini kalau yang pertama tadi hampir sudah kita bahas semua. Ini belum sempat kita singgung. Apakah ada duta anak yang bisa membantu mensosialisasikan program PPPA di Sumsel? Oh iya, ada. Ini belum sempat kita bahas. Betul, Pak. Kita bahas dulu. Kita sering terlupakan ya. Ini sepele tapi kayaknya penting gitu. Betul, Pak. Jadi kita punya yang namanya Forum Anak, Pak. Jadi Forum Anak ini memberikan sosialisasi kepada teman-temannya di lingkungan sekolahnya masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SLTA. Bahkan kalau sudah di perguruan tinggi biasanya mereka menjadi fasilitator nasional yang bertugas untuk tadi memberikan edukasi, juga sosialisasi terhadap bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita punya Pak yang namanya Forum Anak, dan mereka juga dilibatkan dalam hal isinya siapa, Bu? Forum anak ini anak-anak atau anak-anak ya, tadi ada SD, ada SMP, ada SMA, kemudian juga ada perguruan tinggi. Jadi tujuan kita membentuk Forum Anak ini juga di samping mereka untuk mensosialisasikan di lingkungannya masing-masing, juga kita istilahnya mensosialisasikan, bukan mensosialisasikan tapi menyalurkan, Pak, menyalurkan aspirasi anak, suara anak, apa sih misalnya yang dibutuhkan anak gitu kan, untuk menciptakan rasa apa aman. Curhatan anak kira-kira gitu, Pak. Jadi ada suara anak, Pak. Ya, suara anak ya, Bu ya. Namanya suara anak. Oke. Terjawab ya untuk Kresna bahwa memang ada duta anak atau Forum Anak tadi, Bu ya. Namanya Forum Anak. Forum Anak. Kalau wanita apa, Bu ya? Sama aja, Pak. Sama aja. Itu bergabung laki-laki dan perempuan. Iya. Oke. Nah,
dari Yayan Nurliansa, Bu, bagaimana peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan terhadap perempuan dan anak? Karena media ini kan, ya kalau lagi viral, wah beritanya semua ke situ semua. Betul. Nah, ini ada kejadian yang di beberapa tempat, ada beberapa daerah yang pimpinan sekolahnya itu meruda paksa santrinya atau muridnya yang di asrama. Ada yang kemarin pelaporan di Padang, Bu, itu terjadi, baru media baru ngangkat ya. Apakah PPA juga berpartner dengan media-media untuk tidak hanya memberitakan yang viral-viral saja, tapi memberitakan yang seperti ini, Bu. Maksudnya yang positif-positif, sosialisasi kegiatan-kegiatan PPA, dinas PPA atau kementerian PPA, Bu, agar bahwa kementerian ini loh kerjanya, dan ini yang kami lakukan, dan kalau kamu mau melapor ini, gimana ini, Bu? Hubungannya dengan media ini, Bu? Jadi tadi sudah saya jelaskan kan, bahwasanya kita bermitra pentahelix ya, Pak. Itu maksud tadi, Bu. Iya, betul. Ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, kemudian ada masyarakat, komunitas, dan juga media. Ini kita bersinergi, berkolaborasi dalam memberikan edukasi pencegahan terhadap bahaya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Jadi peran media ini sangat penting dan strategis sekali. Jadi kalau sudah nggak mempan dengan cara edukasi tadi melalui cara viral ya, Pak ya, viralkan itu sangat ampuh sekali, Pak, sangat min gitu kan. Udah ampuh dan efektif sekali, Pak. Peran media ini luar biasa sekali. Kalau Indonesia pengguna media sosialnya puluhan juta nih, jadi kalau gampang sekali seperti itu. Betul, kalau netizen udah netizen mah benar. Iya. Oke, ini dari Ibu Teresia Desi. Terima kasih Smart FM udah mengangkat tema yang sangat bermanfaat. Terima kasih kembali. Wah, bermanfaat, terima kasih kembali. Ya, alhamdulillah. Nah, Yayan Nurliansa tadi sudah, Adi Wijaya nih agak unik ini pertanyaannya. Dari tadi mau ketawa nih dari tadi. Kalau pelakunya wanita dan korbannya laki-laki. Seperti yang kemarin ya, Pak ya. Kekerasan terhadap laki-laki ya. Iya, gimana ini, Bu? Ya sama aja. Sama juga, Bu ya. Iya, perlakuannya sama. Artinya korbannya laki-laki ya. Iya. Tapi agak langka ya, Pak ya. Iya, masa laki-laki sih. Iya. Barangkali kalau korbannya itu laki-laki, Pak, biasanya perempuan itu mungkin sudah amat diubun-ubun ya, sudah amat sangat menderita ya, tidak bisa ditoleransi barangkali ya, Pak ya, kondisinya ada tekanan yang sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa mengontrol. Nah, ini unik juga, Bu. Ini kaitan dengan hukum sebenarnya, Bu. Ya, pertanyaan ini sebenarnya lucu, tapi ini bisa saja terjadi kepada anak-anak. Ini kan baru terjadi di Jakarta, di Priok kalau nggak salah, yang bapaknya pedagang kelontong, Bu. Anaknya umur 16 tahun dan 17 tahun membunuh bapaknya karena dia sering dipukulin oleh bapaknya selama ini. Nah ini yang dilemanya. Si anak sudah mencapai ubun-ubun kata Ibu tadi, dan perempuan pula yang ini, dan si bapak ya dengan berat hati ya tidak nyawanya tidak terselamatkan. Nah ini kan jadi kasus hukum jadinya. Ini gimana ini, Bu, melihat kejadian-kejadian miris seperti ini, yang anaknya suruh-suruhan dipukuli, yang jadi korban ya bukan si anak aja akhirnya. Betul. Si orang tua juga jadi korban. Betul ini gimana, Pak? Jadi memang ini persoalan pola asuh ya, Pak ya. Pola asuh dari orang tua. Kalau saya tidak salah itu dia orang tuanya bercerai ya, Pak ya. Iya, betul. Korban perceraian sehingga dia terpisah dengan ibunya. Ya itulah, Pak, kalau keluarga tidak utuh biasanya kan dia kurang mendapatkan kasih sayang. Nah, sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh anak itu adalah kasih sayang kedua orang tuanya, baik itu dari ayahnya maupun dari ibunya. Nah, yang dia terima kan adalah perlakuan yang kasar dari ayahnya, yang tidak peduli, seolah-olah dalam tanda kutip tidak peduli, yang mungkin senantiasa menjudge, menghakimi kamu ini seperti ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak seperti anu gitu? Membanding-bandingkan ya, Mbak ya. Kemudian juga tadi menghakimi kamu tidak bisa meringankan beban dan lain sebagainya. Padahal 16 tahun itu kan masih
usianya anak, Pak. Usia anak yang masih membutuhkan tadi kasih sayang, harusnya diberikan edukasi yang menguatkan kepada anak, baik itu dari sisi aspek moralnya, agamanya, etikanya maupun budayanya. Jadi ini yang harusnya ada bonding antara orang tua dengan anak itu, Pak. Perlu sekali bonding. Nah, bonding itu bagaimana bisa terwujud kalau salah satu pihak tadi tidak bisa menerima kehadiran, barangkali dia terkait dengan habit, Bu, kebiasaan kita yang kadang ada berjarak antara orang tua dan anak, sering seperti itu. Bisa jadi seperti itu, Pak. Nah, inilah yang harus diubah mindset oleh para orang tua, bahwasanya anak itu kan harus diberikan perhatian tadi dengan cara bondingnya itu bisa dengan berkomunikasi dulu, berkomunikasi secara baik kan, saling memahami. Oh, ini misalnya anak saya ini lagi kondisi yang capek misalnya, karena misalnya sekarang kan anak-anak sekolah itu pelajarannya minta ampun, tasnya aja udah kayak batu. Iya, misalnya seperti itu kan. Nah, orang tua juga harus memahami kondisi psikologis si anak. Iya, karena yang namanya anak kan tetap anak, Pak. Dia belum bisa memahami kondisi psikologis orang tuanya. Apakah orang tuanya tadi dalam keadaan susah ataupun juga punya problem, dia kan belum tahu dengan persoalan-persoalan orang tua, dan kita orang tua yang harus mengetahui kondisi psikologis si anak. Dan ini memang PR juga bagi para orang tua, Pak, di era sekarang ini yang mohon maaf dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga orang tua tadi sibuk dengan mencari nafkah, ya Pak ya. Mencari nafkah juga sekarang tidak gampang. Nah, itu dengan himpitan-himpitan persoalan beban hidup tadi juga menimbulkan pemicu ya bagi orang tua tadi untuk berlaku kasar terhadap anak. Emosi sesaat ya. Itu tadi karena himpitan persoalan. Nah, ini ada pertanyaan Yuliansa, hampir sama, ini sebenarnya sudah terjawab barusan Ibu, katanya bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu barusan. Dan kekerasan ini dari Bu Tanda nih, kekerasan terhadap perempuan dan anak layaknya gunung es, banyak yang nggak mau lapor. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas. Nah, ini sebagai ini Bu, refleksi kita kepada para korban ya, yang korban, dan juga jangan sampai terjadi ada korban-korban berikutnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap upaya-upaya untuk pencegahan dan yang sudah dilakukan? Tadi kan memang sudah dijelaskan, tapi sebagai konklusi, Bu, pembicaraan kita hari ini. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita hubungan dengan anggota keluarga kita di rumah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara. Jadi internal keluarga itu, ketahanan keluarga itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita satu sama lain sudah saling mengingatkan, saling peduli, insya Allah keluarga kita akan menjadi kuat dan utuh. Tapi manakala kita tidak saling peduli, tidak aware dengan anggota keluarga yang lain, satu dengan yang lainnya, maka akan jalan sendiri-sendiri ya Pak ya. Ketidakpedulian itu kan mengakibatkan sudahlah, orang tua saya juga nggak peduli dengan saya, sudahlah, saudara saya juga nggak peduli dengan saya, sehingga dia lebih kepada memilih jalannya sendiri ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan, sikap perilaku seperti itu. Bagaimana kita menguatkan hubungan antar keluarga itu sendiri tadi. Jadi bonding tadi, komunikasi ini menjadi sangat penting sekali di dalam keluarga, komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga, sehingga kalau komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, maka kita akan tahu, misalnya salah satu anggota keluarga kita ini sedang mendapatkan masalah, kita akan tahu Pak ya, karena kita biasanya misalnya dia ini biasanya bercerita nih kalau ada masalah, atau dia lagi ada persoalan, ataupun juga misalnya ada perubahan sikap yang tadinya biasanya dia berbicara, sekarang tidak berbicara. Artinya kita sudah bisa mendeteksi ada hal-hal yang tidak normal yang terjadi di anggota keluarga kita. Jadi betapa pentingnya komunikasi yang efektif antar keluarga tadi, sehingga kita akan satu sama lain bisa saling mendukung dan mensupport
apa yang dilakukan antar keluarga. Dan sekali lagi begitu pentingnya menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter saling melindungi, Pak. Oke. Iya. Ya Bu, nggak terasa ya Bu. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol soal perlindungan anak. Kalau mau diobrolin nambah panjang ini. Iya benar. selesai. Tapi ya sebagai penutup tadi memang betul Bu, peran keluarga sangat penting. Tapi juga kejahatan itu tidak jauh-jauh. Orang terdekat lah yang biasanya melakukannya. Nah, yang perlu dilakukan itu tadi yang seperti Ibu bilang tadi, memang harus kerjasama setiap individu, baik itu anak, orang tua dan juga lingkungan sekitar harus saling kerjasama. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang lagi. Ada kewaspadaan juga di dalam lingkup keluarga. Ya, sekali lagi selamat Hari Anak Nasional kepada anak Indonesia dan anak Sumatera Selatan, dan juga selamat bertugas kepada Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, Bu ya. Teruslah lindungin perempuan-perempuan kita, Bu ya. Insyaallah. Anak-anak kita agar supaya negara kita ini maju, karena sumbernya dari mereka ini. Supaya maju ini. Kalau nggak dilindungi, siapa lagi melindungi? Dan yang paling penting juga mungkin penguatan dari sisi agama ya Pak ya, karena kepada siapa kita akan berlindung kecuali kepada Allah ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Fitriana yang sudah hadir di studio Smart FM dan memberikan pencerahannya terhadap kondisi perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Selatan. Dari perbincangan Smart FM Radio Talk, saya Dery Aulia dan Ibu Fitriana Estos MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, undur diri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.